Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya Alvin. Di video kali ini kita akan membahas tentang paket-paket dari IndiHome, mulai dari paket internet atau paket sama plus TV kabelnya, dan juga hal-hal apa aja yang harus kalian ketahui sebelum kalian langganan IndiHome di tahun 2020. Oke, langsung kita ke videonya. Let's go! Sebelum kita bahas paket-paket apa aja yang disediakan IndiHome, kita bahas dulu hal-hal apa aja yang harus kalian ketahui sebelum pasang IndiHome. Yang pertama adalah harga yang tertera itu belum termasuk 10% PPN. Jadi kalau kalian nanti lihat harganya berapa, itu berarti belum termasuk PPN 10%. Misalkan harga yang tertulis itu 100.000. Kalau PPN 10% berarti harga yang harus kalian bayar per bulannya itu 110.000. Jadi ada pajak 10% yang belum dimasukin di websitenya IndiHome. Jadi harus kalian tambah 10% dari harga langganan kalian. Jadi kalian jangan kaget kalau kalian langganan 400.000 pas, yang ditagih itu 440.000. Karena memang 40.000-nya itu PPN-nya. Oke? Lanjut, hal kedua yang harus kalian tahu adalah Netflix diblokir. Yes, ini adalah hal yang menurut saya aneh aja gitu ya. Ada website yang memang diblok oleh si Telkom sendiri gitu, sedangkan provider lain enggak. Misalkan kita langganan kayak First Media, kita langganan internet lain gitu, itu nggak ada yang diblokir. Cuma IndiHome aja yang ngeblok si Netflix. Bukan cuma IndiHome ya sebenarnya, cuma di sini Telkom juga ya, maksudnya Telkom Group, bukan cuma IndiHome tapi juga Telkomsel. Jadi kalau kalian langganan internet dari Telkomsel, Netflixnya juga diblok. Selanjutnya adalah paket yang nanti saya sebutin itu sudah termasuk modem WiFi. Kalau kita langganan kayak First Media itu biasanya cuma dapat modem biasanya aja ya, modem yang nggak pakai WiFi. Tapi kalau kita langganan IndiHome, kalau kita langganan udah termasuk modem WiFi. Modemnya itu bukan disewakan, bukan dibeli sama kita, tapi dipinjamkan, oke? Jadi beda ya, kalau kita sewa kan kita harus bayar. Kalau ini kita cuma istilahnya dipinjamkan oleh pihak IndiHome. Selanjutnya adalah ada biaya pemasangan kurang lebih 150.000 dan juga biaya abodemen yang kalian bayarkan. Jadi ada biaya pemasangan 150.000 dan juga abodemen. Abodemen itu maksudnya biaya untuk jaminan istilahnya gitu. Misalkan kalian langganan paket yang 500.000 sebulan. Jadi pas pertama kali bayar, kalian harus bayar abodemen 500.000, biaya paketnya 500.000, dan juga biaya pemasangan 150.000. Jadi kalau kalian pingin langganan, ada biaya di awal yang harus kalian keluarkan. Bukan cuma biaya langganannya doang 500.000 gitu. Dan yang terakhir yang paling aneh menurut saya dari IndiHome yaitu ada FUP-nya. Jadi IndiHome ini satu-satunya provider ya setahu saya di Indonesia internet kabel gitu ya yang ada FUP. Dan menurut saya ini agak kocak aja sih. Jadi kalau kalian udah menyentuh FUP, kecepatannya bakalan turun. Jadi misalkan kalian langganan 50 Mbps, kalau udah sampai beberapa gigabyte download atau upload, internetnya bakalan turun. Lalu ada FUP kedua, dan yang mana kecepatan internet kalian bakalan diturunin jauh lebih lambat lagi. Tapi ini berlaku untuk kalian yang langganan di atas 10 Mbps. Kalau 10 Mbps itu nggak ada FUP-nya. Jadi kalau kalian pingin bebas FUP, langganan aja yang 10 Mbps. Tapi ini menurut saya hal yang aneh sih ya, karena ada FUP-nya gitu. Dan FUP-nya berapa kalian bisa lihat di tabel yang saya tunjukin ke kalian. Saya lihat di IndiHome itu nggak ada ya tabel lengkapnya. Jadi ini saya ambil dari pihak ketiga dan mudah-mudahan tabel ini benar. Karena saya nggak menemukan di website IndiHome berapa FUP dari masing-masing paketnya. Jadi ya mudah-mudahan aja tabel yang saya kasih tahu itu benar. Dan kalau kalian merasa tabelnya salah, kalian langsung aja tulis di kolom komentar kira-kira yang benar FUP-nya itu berapa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian paket-paket yang ditawarkan IndiHome supaya kalian bisa langganan internet di rumah. Yang kalau kita lihat di websitenya itu ada 3 paket yang menurut saya cukup bagus, yaitu paket Prestige, paket Gamer, dan juga paket Streamix dan Phonix. Ketiga paket ini ada perbedaannya masing-masing ya. Sekarang kita masuk dulu ke paket Prestige. Paket Prestige ini bisa dibilang paket IndiHome yang paling lengkap karena bukan cuma internetnya aja, kalian dapat moving phone, kalian dapat TV kabel, ada HBO-nya juga, ada kalian dapat telepon rumah, kalian dapat eFix nonton sepuasnya. eFix-nya VIP ya, bisa kalian masuk aja ke websitenya eFix, nanti kalian bakalan langsung dapat eFix VIP kalau kalian langganan IndiHome pakai email kalian. Dan kalian juga dapat Catchplay dan UC TV.
Jadi di sini paketnya paket lengkap, kalian dapat semuanya, tapi harganya jadi cukup mahal kalau kalian cuma pingin internetnya aja. Di sini bisa kalian lihat yang 10 Mbps harganya 470.000 per bulan, yang 20 Mbps itu 515.000 sebulan. Sekali lagi, harga yang saya sebutin itu belum termasuk pajak. Jadi untuk kalian yang pingin langganan IndiHome, itu bukan sekedar langganan internetnya aja, tapi kalian juga pingin langganan TV kabel, dan juga kalian pingin nonton Netflix sepuasnya karena Netflixnya diblokir, kalian bisa langganan paket yang prestis ini, karena dia paketnya cukup lengkap dan memenuhi kebutuhan entertainment kalian di rumah. Lanjut kita ke paket gamer. Sebelum saya jelasin paket gamer, ada satu hal yang pingin saya kasih tahu. Paket gamer ini bukan berarti internetnya ini memang dirancang khusus untuk para gamer supaya nggak nge-lag. Bukan. Paket gamer itu bukan kayak gitu. Kalau kita lihat di paket gamer, benefit-benefit yang kalian dapat itu hanya untuk beberapa game yang ada di websitenya IndiHome. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa game yang memang ada tambahan kalau kalian pasang IndiHome paket gamer. Misalkan kalian bakalan dapat hal eksklusif untuk COD Mobile ya, bisa kalian lihat di sini kalian bakalan dapat senjata, dapat hal-hal ya istilahnya yang benefit untuk di game tersebut. Jadi kalau kalian langganan paket gamer hanya untuk game-game di sini aja yang kalian bakalan dapat benefit. Oke, bukan berarti internetnya jadi lebih bagus, internetnya dirancang untuk bermain game, tapi di sini bisa kalian lihat benefit-benefit untuk game-game yang memang udah kerjasama dengan IndiHome. Seperti yang saya bilang, ada COD, Free Fire, AOV, Black Desert, PUBG Lite, Point Blank. Kalau untuk harganya di sini lebih murah dari paket yang prestis ya. Bisa kalian lihat di sini yang 10 Mbps-nya itu harganya 380.000 per bulannya. Kalau untuk yang 20 Mbps itu 480.000 per bulannya. Dan di sini juga kalian dapat telepon rumah dan juga TV kabel, tapi cuma yang entry channel. Jadi kalian nggak dapat saluran TV bagus kayak HBO dan semacamnya. Oke, jadi sekali lagi, paket gamer IndiHome itu bukan berarti internetnya dirancang untuk main game, tapi IndiHome Gamer itu adalah paket yang bisa memberikan benefit kalau kalian main game yang memang udah kerjasama sama si IndiHome. Kalian bisa dapat item-item bagus dan juga kalian bisa dapat double XP di mana player lain itu nggak bisa. Jadi benefitnya untuk di in-game-nya bukan masalah koneksi internetnya. Oke, sekarang kita lanjut ke paket terakhir yang paket paling murah biaya untuk kalian yang pingin langganan internet aja. Di sini ada paket Streamix dan juga Ponix. Nah, ini menurut saya paket yang cocok banget untuk kalian yang cuma pingin internetnya aja. Karena paket Ponix ini yang 20 Mbps-nya kalian cuma bayar 345.000 per bulan. Oke, di sini kalian cuma dapat internet dan juga telepon kabel plus cloud storage 8 GB. Untuk moving phone ini saya kurang tahu itu apa ya, tapi kayaknya walaupun kalian langganan IndiHome kalian juga nggak bakalan pakai deh. Jadi di sini yang paling murah 20 Mbps-nya 345.000, yang 50 Mbps-nya 575.000, dan yang 100 Mbps-nya itu nggak nyampe sejuta, yaitu 935.000 per bulan. Tapi kalau kita tambah PPN ya, yang 100 Mbps kurang lebih 1 jutaan kalian bayarnya. Lanjut di paket selanjutnya ada paket IndiHome Streamix. Nah, paket yang Streamix ini agak sedikit lebih mahal dari yang tadi, tapi di sini kalian bakalan dapat benefit lebih, yaitu kalian bakalan dapat eFix, TV kabel, dan juga UCTV. Bukan cuma itu, kita juga dapat TV kabel yang cukup premium, yaitu National Geographic, Fox Sport, Fox Live, dan juga AXN. Oke, jadi itu dia beberapa paket internet yang disediakan oleh IndiHome untuk kalian yang pingin langganan internet di tahun 2020. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pingin langganan internet, bukan sekedar internet, tapi ada TV kabel, ada teleponnya juga, ada eFlix-nya, dan ada yang plus-plusnya yang lain, kalian bisa langganan yang paket prestis, dimana harganya itu ya lumayan juga sih ya. Selanjutnya ada paket gamer yang harganya lebih murah sedikit, tapi di sini ada benefit untuk kalian yang main game yang udah langganan dengan IndiHome. Sekali lagi, bukan internetnya jadi lebih bagus atau gimana. Benefit dari IndiHome Gamer yaitu
kalian bisa dapat double XP, item-item premium di in-game dengan langganan paket IndiHome Gamer. Selanjutnya, paket yang paling saya suka, paket yang paling murah, yaitu paket Streamix dan juga paket Ponix, di mana kalau untuk yang paket Ponix itu kalian internetnya paling murah. Pokoknya ya intinya untuk dapat internet aja gitu ya, harganya cukup murah. Selanjutnya yang terakhir ada paket Streamix, di mana kalian juga dapat gratis TV kabel. Bukan cuma TV kabel yang jelek, tapi kalian dapat TV kabel saluran yang tadi Fox Sports kalau nggak salah dan lainnya, bisa kalian lihat di sini. Dan juga kalian dapat iFlix ya. Jadi kalian bisa langganan iFlix sepuasnya, kalian bisa nonton di situ karena Netflixnya diblokir. Aduh, dan satu lagi jangan lupa ada FUP-nya, itu kocak banget sih menurut saya. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang nonton, semoga bermanfaat untuk kalian yang pingin langganan IndiHome, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.